Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di tahun ajaran baru 2020-2021 ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu. Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kelas 9A, 9B, 9C dan 9D nanti di pembelajaran bahasa Indonesia nanti tetap bersama saya. Untuk kelas 9E, F, G dan H nanti dengan Ustazah Sofia Julian. Kita persilakan Ustazah Sofi untuk memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri. Nama Sofia Yuliani, bisa dipanggil Ustazah Sofi. Ustazah mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada tahun pelajaran 2020-2021, Ustazah diberi amanah untuk mengajar kelas 8F, kemudian kelas 9E, F, G, dan kelas 9H. Baik, pada kesempatan ini kita belum bisa belajar di kelas, maka kita akan melaksanakan belajar daring. Ingat pesan Ustazah ya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat beribadah, dan tetap semangat menuntut ilmu. Semoga Allah ridho dan kita mendapatkan keberkahan dalam hidup ini. Sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi perkenalan dari Ustazah Sofi. Untuk selanjutnya kita akan membahas pemetaan materi di kelas 9 di semester 1 ini. Nah, inilah pemetaan materi esensial Bahasa Indonesia kelas 9 semester Gasal tahun 2020-2021. Untuk pertemuan pertama kita akan masuk di bab 1, yaitu tentang laporan percobaan. Kita akan mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan. Ada 4 kegiatan di sini. Kita mencoba memahami pengertian, ciri-ciri, memahami fungsi, dan mengidentifikasi informasi. Kemudian untuk pertemuan kedua kita akan menyimpulkan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan. Kemudian yang ketiga kita akan menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan. Jadi ada 2 kegiatan yang kita lakukan pada pertemuan ketiga, yaitu menelaah struktur dan menelaah kebahasaan dari teks laporan percobaan. Kemudian untuk pertemuan keempat kita akan masuk ke menyajikan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dari laporan percobaan. Kemudian pertemuan kelima kita masuk di bab 2, yaitu tentang pidato persuasif. Pertemuan kelima kita akan mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, dan arahan dalam pidato persuasif. Ada 3 kegiatan. Pertama, kita memahami pengertian teks pidato, mengidentifikasi gagasan, pikiran, dan ketiga menentukan pikiran, pandangan, arahan, dan pesan dalam pidato persuasif. Kemudian yang keenam atau pertemuan keenam kita akan menyimpulkan gagasan, pandangan dalam pidato persuasif. Pertemuan ketujuh kita akan mencoba menelaah struktur dan menelaah ciri kebahasaan pidato persuasif. Kemudian pertemuan ke-8 kita akan mencoba membuat teks pidato
ada 2 kegiatan, kita menyusun teks pidato persuasif dan menyajikan pidato persuasif secara menarik. Nah, ini produknya nanti kalian akan berpidato dan itu kalian rekam, entah audio ataupun audio video. Kemudian yang ke-9 kita sudah masuk di bab 3. Kita akan masuk di teks cerpen. Kegiatannya kita akan mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra teks cerpen. Ada 3 kegiatan: mendata unsur pembangun dari teks cerpen, menjelaskan unsur-unsur dan mengidentifikasi unsur pembangunnya. Kemudian untuk pertemuan ke-10 kita akan menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra. Ada 2 materi yang akan kita pelajari tentang menjelaskan ciri-ciri cerpen dan menyimpulkan unsur-unsur pembangunnya. Pertemuan ke-11 kita akan menelaah struktur dan aspek kebahasaan. Jadi ada 2 hal, menelaah struktur dan menelaah ciri kebahasaan dari teks cerpen. Kemudian yang ke-12 kita akan mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita. Nanti kalian akan mencoba menyusun kerangka cerita pendek. Kemudian dari kerangka itu kalian menyusun cerpen dari kerangka yang kalian buat. Kemudian untuk pertemuan ke-13 ini kita sudah masuk di bab teks tanggapan. Ini ada 3 kegiatan. Kita akan memahami pengertian dan ciri dan fungsi teks tanggapan kritis, kemudian mendata informasi, kemudian yang materi ketiga tentang mengidentifikasi informasi. Kemudian untuk pertemuan ke-14 kita akan menyimpulkan isi teks tanggapan kritis. Jadi kita menanggapi isi informasi dengan alasan yang logis. Kemudian materi yang kedua kita mencoba menyimpulkan informasi tentang teks tanggapan kritis itu. Nah, inilah anak-anak sekalian materi-materi yang akan kita pelajari selama pembelajaran daring di semester 1. Sekian dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.